Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan kalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan perkuliahan pada siang hari ini. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, saya akan menunjuk para pembaca yang akan membacakan doa belajar ya, Quran Surah As-Saff dan doa karakter. Baiklah, doa belajar akan dibawakan oleh Saudari Nadia Fitasya Mafira. Surah As-Saff akan dibawakan oleh Saudari Maisarah. Dan doa karakter akan dibawakan oleh Siti Ramadhani Harahap. Baiklah, kepada Saudari Nadia Fitasya Mafira, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan soliha. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadia Fitasya Mafira yang telah membacakan doanya. Selanjutnya, pembacaan Quran Surah As-Saff yang akan dibawakan oleh Saudari Maisarah. Kepada Saudari Maisarah, dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan membacakan doa surah As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tuhtikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pada Saudari Maisarah membacakan yang akan dibawakan oleh Siti Ramadhani Harahap. Kepada Siti Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk belajar karena-Mu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja, dapat uang banyak, berumah tangga, dapat anak cucu, lalu mati. Kami sadar hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikanlah belajar kami menjadi ibadah. Hindarkan kami dari datang terlambat. Belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan. Ya Allah, hindarkanlah diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosen, menceritai orang lain, meremehkan teman, mengejek teman. Ya Allah, gerakkan hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas,
tanpa mengharap imbalan. Jadikan persahabatan kami persahabatan yang setia karena-Mu. Ya Allah, jadikan kami orang yang jujur, sabar, tidak iri, tidak dengki, tidak suka marah, tidak suka menyakiti hati orang, percaya diri, tidak mementingkan diri sendiri. Ya Allah, bagi kami yang Muslim, ringankan hati kami untuk tetap melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Ya Allah, doronglah kami untuk melaksanakan amalan harian, mingguan, bulanan, tahunan yang dicontohkan oleh Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kami yang non-Muslim, doronglah kami untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kami. Ya Allah, tumbuhkan dalam diri kami untuk selalu mau bersedekah terhadap orang lain, tidak boros, selalu bersih dan harum, dan berpakaian rapi. Perkenankanlah doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti Ramadhani Harahap yang telah membacakan doa karakternya. Selanjutnya, pembacaan surah Al-Fatihah untuk para pendiri Al-Wasliyah yang lebih mendahului kita. Doa. Audionya dihidupkan waktu membaca Al-Fatihah, audionya dihidupkan bersama-sama bacanya. Ayo silakan bareng-bareng diaktifkan audionya bersama-sama baca Al-Fatihah. Ayo dipandu. Ayo dipandu bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baiklah, sebelum presentasi dimulai, rekan-rekan mahasiswa, ayo tunjukkan senyum smile-nya. One smile. Ayo senyum. Two smile. And three smile. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, langsung saja presentasi yang akan dibawakan oleh moderator kita pada siang hari ini yang bernama Tiana Nurjana Rifai. Kepada Tiana Nurjana Rifai dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kembali. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiana Nurjana Rifai dengan NPM 2014343126. Di sini saya sebagai moderator untuk mengkoordinir berjalannya presentasi kami pada siang hari ini.
Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, izinkan kelompok kami mempresentasikan isi jurnal kami masing-masing di mana akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ira Salmia Siregar, dengan judul Jurnal Media Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris Kelas 5 Sekolah Dasar. Nah, baik, kepada Saudara Ira Salmia, saya persilakan untuk mempresentasikan isi jurnal saudara. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil jurnal saya yang berjudul Media Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris Kelas 5 Sekolah Dasar. Sekolah dasar adalah awal jenjang pendidikan formal yang diterapkan di Indonesia yang ditempuh selama 6 tahun, yaitu melalui dari kelas 1 hingga kelas 6. Pelajar sekolah dasar pada umumnya berusia di antara 7-12 tahun. Dalam usia inilah, pendidikan mengenai bahasa Inggris harus mulai diperkenalkan kepada anak sejak jenjang sekolah dasar. Media pembelajaran interaktif adalah suatu media yang terdiri dari banyak komponen atau media yang terhubung satu sama lain dan mampu berinteraksi antara pengguna dan komputer. Pengajaran media dalam bentuk media interaktif memiliki kemampuan untuk menyimpan audio-visual data, membuat media interaktif sebagai pendukung metode pembelajaran konvensional yang dulu disampaikan melalui buku dianggap kurang mudah dicerna oleh siswa, sehingga diharapkan pemanfaatan media interaktif yang bertujuan untuk membantu meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar dapat menjelaskan bahwa media pembelajaran interaktif mampu meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar dapat menjelaskan bahwa media pembelajaran interaktif mampu memberikan informasi dengan lebih menarik dan menyenangkan. Landasan teori. Media pembelajaran. Menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. B. Education game merupakan sebuah permainan yang dibuat untuk mengajarkan pengguna mengenai pembelajaran tertentu. Konsep dari education game merupakan melatih pemahaman serta nalar dalam motivasi memainkan game. Lanjut, Anis. Anis. Sudah, Anis. Yang bagian C-nya. sudah ada Ira. Belum. Udah. Ya. Udah. Adobe Flash adalah perangkat lunak keluaran yang digunakan untuk keperluan multimedia. Umumnya digunakan untuk pemuatan animasi, tapi selain itu aplikasi ini dapat digunakan untuk merancang dan membuat sebuah web dan media pembelajaran interaktif. D. Metode pengembangan Lauter Sutopo adalah
merupakan sebuah model pengembangan aplikasi multimedia pada metode ini metode pengembangan Lauter-Sutopo yang tadi, Anis. Metode pengembangan Lauter-Sutopo merupakan sebuah model pengembangan aplikasi multimedia. Lanjut, Nis. Lagi. Kesimpulannya yaitu hal-hal yang dapat disimpulkan dari pembuatan aplikasi media pembelajaran game interaktif bahasa Inggris kelas 5 sekolah dasar adalah 1. Proses pengembangan aplikasi media pembelajaran game interaktif bahasa Inggris kelas 5 sekolah dasar dilakukan dengan 6 tahapan prosedur pengembangan, yaitu 1. Konsep, 2. Desain, 3. Pengumpulan bahan, 4. Pembuatan, dan 5. Pengujian. 2. Media pembelajaran game interaktif ini diharapkan dapat membuat siswa-siswi SD Negeri 2 Cinere tertarik sehingga paham materi bahasa Inggris kelas 5. 3. Media pembelajaran game interaktif ini cukup dapat memberikan hiburan yang edukatif tentang berbahasa Inggris yang interaktif. 4. Berdasarkan hasil pengujian Alpha beserta yang telah dilalui bahwa aplikasi English Find 5 telah memenuhi konsep yang diharapkan pengguna. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ira Salmia yang sudah mempresentasikan hasil dari jurnal Saudara. Selanjutnya, kita masuk ke pemateri kedua, di mana Saudara Karisma yang akan mempresentasikan isi jurnal Saudara dengan judul Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris dengan Media Cerita Rakyat bagi Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Dia error, tidak bisa dibagikan. Jadi? Nggak bisa dibagikan ya? Bu, materi saya tidak bisa dibagikan. Kenapa nggak bisa dibagikan? Error dia, Bu, nggak bisa. Ya udah. Nah, itu bisa. Tadi muncul. Ini sudah bisa. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari jurnal yang saya pilih. Judul jurnal yang saya pilih adalah Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris dengan Media Cerita Rakyat bagi Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Keefektifan penggunaan media yang diterapkan. Keefektifan penggunaan media buku cerita rakyat cukup efektif dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Dapat berhasil dan mampu meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Selain itu, media ini cukup efektif dalam mengatasi kendala pada siswa seperti malu, canggung, gugup, dan takut berangsur-angsur berkurang saat pembelajaran. Media ini juga cukup efektif dalam kemajuan dari siklus 1 ke siklus 2. Media ini efektif dalam mendongkrak nilai siswa rata-rata
pretest 65,58 dan nilai rata-rata potres 70,29 dan nilai rata-rata pretest kedua adalah 78,38. Baiklah, permasalahan pembelajaran yang diangkat penulis yang jurnal saya pilih. Di sekolah dasar bahasa Inggris dikenalkan melalui pembelajaran bahasa Inggris yang termasuk muatan lokal. Pembelajaran bahasa Inggris lebih menekankan pada penguasaan kosakata. Kosakata memberikan banyak dasar untuk seberapa baik pelajar berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Kosakata adalah kumpulan kosakata yang diketahui seseorang. Kosakata merupakan salah satu komponen sistem bahasa yang penting dipelajari. Kosakata sangat berhubungan dengan membaca dan kosakata sangat penting perannya dalam membantu siswa belajar kata-kata baru. Namun dalam proses belajar mengajar kosakata masih banyak siswa kelas 5 SD Negeri 01 Surut, Tasikmadu Karanganyar kurang antusias dan merasa bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Selain itu, kegiatan belajar mengajar kosakata lebih berpusat pada guru, dan hal ini guru dinilai kurang berhasil membuat pelajaran hidup dan menarik untuk diikuti. Di sisi lain, selain kendala dalam mengingat kosakata bahasa Inggris, siswa juga mengalami kesulitan dalam pengucapan dan ejaan sehingga tidak jarang mereka mengalami kendala dalam memahami teks cerita yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, banyak kendala yang dihadapi seperti siswa lupa kata-kata, pengucapan, ejaan, panjang dan kesesuaian, tata bahasa, makna jangkauan, konotasi, dan idiomasitisasi. Menurut pemahaman bacaan saya, kelemahan media tersebut terletak di bagaimana cara guru mengajar. Guru perlu menggunakan strategi dalam proses pembelajaran kosakata. Strategi taksonomi 5 yaitu yang pertama strategi penentuan atau menemukan makna. Yang kedua strategi sosial melibatkan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga strategi daya ingat atau menghubungkan kata-kata baru dengan pengetahuan yang diketahui sebelumnya. Yang keempat strategi kognitif atau memanipulasi atau mengubah kata-kata yang dipelajari dan strategi metakognitif atau melibatkan kesadaran akan proses pembelajaran. Penggunaan cerita rakyat sebagai media pembelajaran merupakan salah satu alternatif proses belajar mengajar kosakata bahasa Inggris siswa kelas 5 SD Negeri Suruh Tasikmadu Karanganyar. Penggunaan media ini mampu menunjukkan peran besar dalam memberikan pengalaman dan motivasi untuk meningkatkan minat belajar. Guru juga harus kreatif dalam memilih bacaan yang menarik. Guru perlu memanipulasi beberapa strategi untuk mendukung proses belajar mengajar karena mengajar siswa sekolah dasar sangat berbeda dengan mengajar orang dewasa. Dan dikarenakan siswa cenderung suka bermain, diharapkan guru lebih memiliki daya imajinatif dan kreatif untuk mengembangkan proses pengajarannya agar menarik dan menyenangkan. Dan apakah media yang diteliti pada jurnal sudah diterapkan di tempat media mengajar? Dan media apa saja yang pernah diterapkan di sekolah? Penggunaan buku cerita rakyat ini belum pernah diterapkan sebagai media pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini merupakan sesuatu hal yang baru, menjadi tantangan bagi siswa dalam mempelajari kosakata bahasa Inggris melalui buku cerita rakyat yang belum pernah mereka baca sebelumnya, dengan menggunakan ilustrasi yang menawan dan menarik bagi siswa. Media yang sering digunakan dan diterapkan adalah media audiovisual, media audiovisual diam, media serbaneka. Lanjut Anis. Yang kelima Anis. Dan tahapan dalam penggunaan media pada jurnal yang saya pilih adalah prosedur yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan aspek dalam pengajaran atau sebagai alternatif untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan pengajaran atau sebagai alternatif untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan prosedur tertentu. Model penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini didasarkan pada model Chemis MC Taggart. Ada 4 langkah yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Untuk menganalisis data kualitatif digunakan model interaktif
yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Karisma yang sudah mempresentasikan hasil dari jurnal saudara. Lanjut kepada pemateri ketiga, yakni saya sendiri. Baik, di sini saya memilih jurnal Efektivitas Media Audio Pembelajaran Bahasa Inggris berbasis lagu kreasi di kelas 5 sekolah dasar. Media pembelajaran pengenalan bahasa Inggris dasar dengan menggunakan aplikasi berbasis mobil maupun desktop efektif dalam penyampaian materi untuk anak-anak. Kegemaran anak-anak dalam bermain smartphone terakomodasi dengan sinergi antara aplikasi mobil dengan konten edukasi. Sedangkan dalam bentuk desktop, aplikasi bisa diterapkan di sekolah sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran. Guru menjadi lebih mudah. Tunggu, sedikit. Miss koreksi ya. Bacanya itu mobile. Mobile itu artinya handphone. Orang Inggris nggak pernah nyebut handphone itu handphone. Mobile atau seluler. Gitu. Jadi bacanya mobile bukan mobil ya. Oke, Ma'am. Guru menjadi lebih mudah menjelaskan materi dengan bantuan gambar serta bentuk visual yang lucu dan menarik untuk anak-anak sehingga membuat peserta didik tertarik. Permasalahan pembelajaran yang diangkat penulis jurnal yang Anda pilih adalah sistem pembelajaran konvensional ini dirasa kurang efektif dan membuat siswa menjadi kurang mengerti. Hal tersebut disebabkan karakteristik anak-anak yang masih imajinatif sehingga perlu dikombinasikan dengan gambar ataupun gambar bergerak dalam menyampaikan materi sehingga pemahaman mereka terkait materi yang dibahas menjadi lebih mudah diserap. Kelemahan media tersebut adalah tentang medianya mungkin sedikit menyulitkan anak murid untuk menggunakannya dan mengerti. Karena penggunaan media tersebut yang digunakan dengan media gambar hendaknya ditingkatkan lagi, agar dengan menggunakan media menggambar yang lebih sering dan baik dapat mempengaruhi berbicara bahasa Inggris. Tahapan penggunaan media pada jurnal yang dipilih adalah jurnal ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu 1. Tahap praproduksi. Tahapan ini merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum memulai suatu pengembangan produk atau media pembelajaran. Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa langkah awal seperti perencanaan konsep ide, riset, atau analisis visual, perancangan alur menu, dan pembuatan aset. 2. Tahap produksi. Tahapan ini adalah tahapan lanjutan dalam pengembangan media pembelajaran setelah tahap praproduksi. Dalam tahapan ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu menyusun aset, menambahkan action script untuk navigasi, dan merender media yang telah dibuat. Ini selanjutnya. Yang terakhir. Simpulan dan saran. Hal-hal yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian ini adalah dengan adanya penyediaan media audio dan yang dikembangkan oleh peneliti, para guru-guru mengampu mata pelajaran bahasa Inggris diharapkan dapat
memvariasikan pembelajaran dengan menggunakan media inovatif, seperti CD pembelajaran yang berisi lagu-lagu kreasi yang dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa belajar. Kedua, media audio CD pembelajaran yang berisi lagu-lagu ini telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Para guru disarankan untuk memaksimalkan penggunaan media pembelajaran untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik agar dapat memaksimalkan kompetensi bahasa Inggris siswa. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal saya. Baiklah, lanjut ke materi keempat yang akan mempresentasikan kepada Saudara Nurhusnul Fadilah dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Vocabulary mulai metode role playing dalam pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas 4 SD Laboratorium PGSD. Kepada Nurhusnul Fadilah, saya persilahkan. Baiklah. Analisis judul jurnal saya yaitu meningkatkan hasil belajar vocabulary melalui metode role playing dalam pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas 4 SD Laboratorium PGSD FEKIP UNJ Jakarta Selatan. Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam upaya meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam penguasaan vocabulary adalah dengan menerapkan metode role playing. Metode role playing adalah salah satu proses belajar mengajar yang tergolong dalam metode simulasi. Menurut ahli dalam situs internet mengemukakan bahwa metode simulasi adalah suatu cara pembelajaran dengan melakukan proses tingkah laku secara tiruan. Kegiatan simulasi ini dilakukan secara verbal dengan menggunakan aktivitas gerak motor ACT. Pernyataan tersebut di atas dapat diartikan bahwa metode simulasi atau bermain peran ini dilakukan dengan cara menirukan tingkah laku seorang tokoh dengan melakukan aktivitas gerak tubuh yang telah disesuaikan dengan perannya. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh metode role playing dalam meningkatkan hasil belajar vocabulary di kelas 4 SD Laboratorium PGSD FEKIP UNJ Jakarta Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di SD Laboratorium PGSD FEKIP UNJ Kelurahan Setiabudi Jakarta Selatan pada semester 2 tahun ajaran 2012 sampai 2013. Dan permasalahan pembelajarannya tidak menerapkan metode role playing dalam pembelajaran bahasa Inggris pada materi di kelas 4 SD. Siswa lebih mampu memahami materi yang disampaikan karena metode role playing menjadikan siswa lebih aktif untuk bergerak dan mempergerakan langsung kalimat percakapan yang diinstruksikan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung siswa dapat menambah vocabulary tanpa harus diterjemahkan langsung oleh guru di kelas. Kelemahan media tersebut. Tunggu, koreksi ya. Vocabulary. Iya. Diperbaiki ya. Nurhusnul Fadilah. Oke, lanjut. Kelemahan media tersebut adalah persepsi negatif siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris akan berdampak buruk pada proses pembelajaran di kelas. Buruknya proses pembelajaran di kelas pada akhirnya akan berakibat pada rendahnya hasil vocabulary siswa. Oleh karena itu, proses pembelajaran bahasa Inggris. Oke, sayang. Apa, Mem? Vocabulary. Vocabulary. Itu proses pembelajaran bahasa Inggris perlu mendapat perhatian khusus. Dan
tahapan penggunaan media pada jurnal itu memberikan peragaan para metode role playing dalam pembelajaran bahasa Inggris yang diterapkan. Hasil belajar vocabulary siswa semakin meningkat. Karena itu pada metode role playing ini juga menekankan efektivitas pembelajaran sehingga proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa akan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Model proses siklus putaran spiral siklus yang dimaksud dalam PTK adalah putaran kegiatan yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. PTK yang dilaksanakan dimulai dari satu tahapan siklus ke siklus berikutnya dengan tujuan agar pembelajaran bahasa Inggris semakin meningkat yang disertai dengan peningkatan hasil belajar vocabulary siswa. Baiklah, sekiranya ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan yang terdiri 2 atau 3 pertanyaan. Apakah mahasiswa ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya Kepada siapa? kepada pemateri Ira Salmia Siregar. Ya, silakan. Pertanyaannya, coba jelaskan apa tujuan dari pembuatan aplikasi media pembelajaran game interaktif kelas 5 sekolah dasar. Oke. Ira Salmia. Sudah ditulis soalnya. Bisa diulang, Wita? Coba sebutkan apa tujuan dari pembuatan aplikasi media game interaktif kelas 5 sekolah dasar. Makasih, Wita. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya Kepada siapa? kepada Kak Ira Salmia. Oke. Pertanyaannya, ya, apakah kelemahan dari media pembelajaran interaktif yang ada di jurnalnya Kak Ira Salmia? Terima kasih. Bisa diulang, Nur, soalnya tadi? Ya, Kak. Apakah kelemahan dari media pembelajaran interaktif Makasih, Nur. Ayo lanjutkan, direspon. Saya ingin bertanya. Kepada siapa?
Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya ingin bertanya kepada sekolah manakah penelitian tersebut berlangsung? Terima kasih. Untuk pembantuan apa? Ini moderator. Saya ingin bertanya. Silakan, kepada siapa? Saya ingin bertanya kepada Ira Salmia. Baik. Nama saya Erna Saya Rambe. Pertanyaannya, mana tadi, Bi? Apa contoh media pembelajaran genre interaktif itu? Terima kasih. Bisa diulang, Erna, pertanyaannya? Pertanyaannya, apa contoh media pembelajaran genre interaktif itu? Bisa diketik aja, putus-putus soalnya. Baiklah, saya tutup pertanyaan 4 pertanyaan ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hayati. Di sekolah SD negeri. Ya, terima kasih. Sama-sama.
Tiana, langsung direspon. Siapa yang akan menjawab? Jangan diam saja terlalu lama. Di-unmute dulu itu, Tiana. Maaf, Bu. Maaf, Mem. Ira sudah dicari jawabannya, Ira. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wita, yaitu tujuannya agar membuat siswa termotivasi dalam belajar berbahasa Inggris dan membantu guru berkomunikasi dalam proses belajar mengajar agar lebih mudah dan tidak membosankan dengan menampilkan konten pembelajaran dalam bentuk animasi yang menarik. Baik, sudah bisa diterima jawabannya. Bisa jadi. Sudah, selanjutnya waktu kita 9 menit lagi. Ada yang belum dijawab, Mem. Ira, sudah bisa dijawab pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya, Tiana? Halo, Tiana. Iya, Mem. Pertanyaannya apa yang ditunggu-tunggu dari si Ira? Jawabannya. Apa contoh dari media interaktif genre itu? Tadi apa judulnya si Ira? Judulnya Media Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris Kelas 5 Sekolah Dasar. Media interaktif itu dia beragam media yang bisa mengundang atraktif atau ketertarikan siswa dalam berinteraksi pembelajaran. Dia bisa juga berbentuk flashcard, juga bisa sebagai media interaktif apabila digabungkan juga dengan metode kooperatif misalkan. Misalkan dibuat kuis ataupun seperti Scrabble, question answer. Jadi menjawab seperti permainan vocabulary itu juga termasuk ke dalam media interaktif. Yang bertanya siapa tadi? Dari siapa? Dari dari Erna Sarirambe. Iya, mana Erna tadi ya? Saya, Bu. Oh, di situ Erna. Iya, ya. Oke. Sudah terjawab ya? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi seperti cooperative learning, terus seperti penggabungan dengan metode TPR, ya TPR ada total physical response, itu juga digabungkan dengan flashcard tadi bisa menjadi sebuah media interaktif. Begitu. Sudah, Ibu moderator? Masih ada pertanyaan yang belum dijawab, Mem.
Ya, siapa lagi? Jangan lama sekali lah. Dari Yulidar dan Nadia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yulidar Utami. Sebutkan bagaimana cara penerapan media pembelajaran cerita rakyat dalam bahasa Inggris. Menurut saya, cara penerapannya itu adalah menggunakan video dongeng melalui Infocus atau media buku lainnya. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Bukan menurut saya. Kalau kita kuliah itu nggak menurut saya. Berdasarkan bacaan saya, berdasarkan pemahaman dari sumber yang saya baca. Begitu kalau kuliah. Baik, Bu. Menurut pemahaman bacaan saya, cara penerapan media pembelajaran cerita rakyat itu menggunakan buku, video dongeng melalui Infocus dan speaker atau media lainnya. Terima kasih. Apakah bisa diterima, Yulidar? Baiklah, jika semua pertanyaan sudah dijawab, apakah rekan saudara yang bertanya dapat menerima jawaban kami? Pertanyaan saya belum. Oh, pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Vitasya. Pertanyaannya, apakah tujuan vokabulari pada jurnal kamu? Apakah vokabulari dapat meningkatkan kosakata pada siswa di SD? Vocabulary. Pelajaran yang diterapkan oleh guru dalam upaya meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bisa diulangi jawabannya, Lia? Tujuannya adalah pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam upaya meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan pembuatan slide yang selanjutnya, yaitu slide yang kelima. Baiklah, bisa diterima jawaban dari kami. Baik, terima kasih. Baiklah, jika semua pertanyaan sudah dijawab, apakah rekan saudara yang bertanya dapat menerima jawaban kami? Ya, dapat. Baik, saya kembalikan kepada Anissa Putri. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah baik dalam menjalankan presentasi pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk evaluasi selanjutnya kita koordinasi di grup WA ya. Berhubung kalian ada kelas lanjutan kan setelah ini? Benar? Iya. Iya. Terima kasih untuk pertemuan terakhir yang begitu menyenangkan. Walaupun belum bisa interaktif, cakap-cakap secara lebih leluasa ya, karena waktu terbatas. Tapi saya dari dalam hati saya, semuanya dan pikiran saya merasa begitu bersyukur bisa bertemu kalian semua di ruang kelas ini. Saya benar-benar merasa beruntung karena bisa bertemu mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa talent, bagus, berakhlak baik, ya, cerdas dan tekun.
dan juga sangat rajin dalam mengikuti perkuliahan ini. Bagi yang belum rajin, semoga bisa bangkit dari kendala yang ada di dalam hatinya. Bagi yang sudah rajin, dipertahankan ya, dan terus ditingkatkan. Semangat semuanya. Terima kasih untuk Ibu Komting yang cantik, Ibu Fira Cantika Sari, yang selalu dengan penuh ikhlas ya mengkoordinir kelas. Halo, suara saya apakah didengar? Masih, Mem. Masih. Oh iya. Mem. Oke. Ya, nanti sambung kita ya untuk persiapan ujian atau apa, atau nanti kita Zoom lagi lain waktu jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan terkait persiapan ujian akhir semester. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Nasrul minallah wa fatum qorib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.